Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Meski zaman sudah modern seperti sekarang, praktek-praktek pesugihan di berbagai belahan dunia masih ada. Apalagi di Indonesia yang kental dengan budaya asli, mitos, hingga ritual-ritual tertentu. Banyak orang yang rela melakukan ritual tertentu, bahkan membahayakan, demi mendapatkan kekayaan sesuai impiannya. Pesugihan, sebuah praktek ritual yang diyakini di Indonesia sebagai cara untuk memperoleh kekayaan tanpa melalui proses. Ritual ini digambarkan sebagai ritual yang bersekutu dengan jin untuk mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia terdapat banyak lokasi yang dianggap sebagai tempat sakral untuk pesugihan. Kebanyakan dari tempat-tempat ini terletak di daerah pegunungan di Pulau Jawa. Ritual pesugihan kerap berkaitan dengan keberadaan tokoh legenda maupun historis. Tokoh-tokoh tersebut dianggap sebagai orang yang suci. Oleh karena itu, cara mendapatkan pesugihan biasanya dilakukan dengan ziarah ke makam tokoh tersebut. Ziarah juga dilakukan pada hari dan cara tertentu. Berikut ini tempat pesugihan terpopuler di Indonesia. 1. Gunung Lawu. Tempat pesugihan terpopuler di Indonesia yang pertama adalah Gunung Lawu. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini memiliki 3 puncak, yakni Hargodalem, Hargodomila, dan Hargodomili. Ketiga puncak ini dianggap sebagai lokasi yang sangat sakral di tanah Jawa. Sejarahnya, pada zaman dulu, konon ketiga puncak tersebut dijadikan sebagai lokasi untuk bertapa. Misalnya saja, puncak Hargodalem dianggap warga setempat sebagai petilasan dari Prabu Brawijaya. Puncak Hargodomili dianggap pernah menjadi petilasan dari Ki Sabdo Palon, dan puncak Hargodomila menjadi tempat yang digunakan bermeditasi oleh para penguasa-penguasa tanah Jawa zaman dahulu. Ritual di Gunung Lawu ini didahului dengan membawa sesajen, yakni dupa, ayam cemani, kembang aneka warna, dan sesembahan paling berharga milik pemuja. Sesajen ditaruh di gua yang terletak di kaki Gunung Lawu, yang dilakukan sebagai bentuk izin untuk melakukan pendakian di gua yang berada di puncak kaki gunung. Para pendaki harus sampai puncak sebelum matahari terbit. Setelah sampai puncak gua, ritual selanjutnya biasanya melakukan semedi sampai ada makhluk gaib yang mendatangi mereka. Setelah itu, mereka langsung menyebutkan apa yang menjadi keinginannya. Jika terdengar suara dari makhluk gaib tersebut, dapat dipastikan keinginannya akan dikabulkan. Mitosnya, pesugihan Gunung Lawu selalu meminta mahar nyawa alias tumbal dari salah satu keluarga, dan tumbal tersebut ditujukan untuk menjadi pelayan. Bukti bahwa jasad itu telah menjadi tumbal setelah dikebumikan, maka jasadnya akan berubah menjadi batang pisang atau guling. Dan biasanya tumbal akan selalu diberikan menurut kurun waktu yang telah disepakati. Bila mana tumbal tidak diberikan dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka harta yang selama ini diberikan akan berkurang secara drastis. Masyarakat pun membenarkan bahwa puncak Gunung Lawu ini pernah digunakan oleh petapa sakti Prabu Brawijaya yang dikenal sakti dengan ilmu kebal dan ilmu kanuragan. 2.
Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang. Gunung ini dikenal sebagai gunung mistis karena digunakan sebagai tempat ritual pesugihan. Beberapa peziarah datang ke Gunung Kawi untuk ritual atau ngalap berkah dengan beragam tujuan sesuai keyakinan masing-masing. Cerita beredar tentang pesugihan berkaitan dengan sosok Eyang Jogo dan Eyang Imam Sujono. Kedua tokoh ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan magis maupun menyembuhkan penyakit dan suka berbagi. Makam Eyang Jogo dan Eyang Sujono terletak di lereng Gunung Kawi. Selain digunakan sebagai tempat ritual, masyarakat setempat juga ada yang menggelar kirap sesaji. Ritual ini dilakukan dengan cara mengenakan pakaian adat Jawa berwarna hitam tanpa alas kaki dan membawa sesaji sebagai persembahan. Masyarakat juga membawa bunga dan dupa sebagai media berdoa, membaca mantra untuk membuka pintu pendapa. Kemudian berjalan dengan posisi jongkok ketika mendekat ke makam. Ada pertunjukan campur sari diiringi gamelan asli, juga membacakan doa-doa dengan tahlil dan sholat Nabi oleh peserta kirap. Tak hanya itu, area makam memiliki pohon dewandaru yang dianggap sebagai pohon keramat yang ditanam Eyang Jogo dan Eyang Imam Sujono. Keberadaan pohon dewandaru terdapat dalam cerita pewayangan. Dewandaru digambarkan sebagai pohon sakti dan keramat tumbuh di kayangan. Seorang raja yang mempunyai pohon ini akan menjadi raja agung karena kerajaannya akan berkembang menjadi sebuah negeri yang makmur. Adapun ritual pesugihan di Gunung Kawi disebut-sebut dilakukan dengan cara sederhana. Para peziarah diwajibkan untuk melakukan topo broto selama 3 hari di bawah pohon keramat, yaitu pohon dewandaru. Sebelum melakukan kegiatan ini, mereka diwajibkan mandi suci yang dipimpin oleh juru kunci di sana. Saat melakukan penyucian ini, pelaku pesugihan harus melakukan kontrak mati dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Setiap orang yang minta pesugihan harus menawarkan untuk memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya. Hal itu untuk melanggengkan kekayaannya. Lebih mengerikannya lagi, tumbal yang diminta adalah kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Setelah melakukan ritual, daun pohon dewandaru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun itu seumur hidup. Menurut mitos yang beredar, daun dewandaru mampu memberikan rezeki dan memberikan uang gaib setiap hari. Pohon dewandaru berdiri persis di depan bangunan makam Eyang Jogo dan Eyang Sujono. Berjalan 30 menit dari makam, terdapat sebuah keraton yang pernah menjadi milik Prabu Sri Kaweswara, seorang pangeran dari kerajaan Kediri yang beragama Hindu. Konon, setelah sang Prabu selesai bertapa di tempat itu, ia berhasil menyelesaikan politik di kerajaannya. Kini, petilasan Prabu Sri Kaweswara yang berada di ketinggian 700 meter itu telah digunakan sebagai tempat pemujaan dan praktek pesugihan. Selain itu, di Gunung Kawi juga ada rumah padepokan Eyang Jogo. Rumah padepokan ini pertama kali didirikan di Blitar, Jawa Timur. Konon, rumah padepokan ini memiliki koneksi dengan pesugihan Gunung Kawi. Terdapat berbagai peninggalan yang dikeramatkan seperti bantal dan guling yang berbahan batang pohon kelapa dan tombak pusaka semasa perang Diponegoro. Bukan itu saja, di kawasan pesugihan Gunung Kawi juga terdapat kendi yang berisi air bertuah. Air itu disebut mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan ada yang menyebut air bertuah ini sebagai tetesan dari sumur Zam-Zam. Meski sering dikaitkan dengan ritual pesugihan, sebenarnya Gunung Kawi juga memiliki kearifan lokal dan nilai kebudayaan. Gunung Kawi juga memiliki pemandangan menakjubkan
hingga menarik banyak pendaki untuk menelusuri keindahannya. Ritual seks yang dilakukan peziarah di Gunung Kemukus di desa atau kecamatan Sumber Lawang, Sragen, Jawa Tengah sempat menjadi sorotan dunia. Penyebabnya adalah tayangan media Australia tentang aktivitas seks di tempat tersebut. Peziarah harus melakukan ritual seks bukan dengan pasangannya agar mendapat berkah dari Pangeran Samudro yang dimakamkan di sana. Namun juru kunci menyebut tidak pernah ada syarat semacam itu untuk berziarah ke makam Pangeran Samudro dan ibu tirinya Ontrowulan yang dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Juru kunci mengklaim peziarah itu tertipu dengan informasi yang disebarkan pemilik warung dan penginapan di sekitar Gunung Kemukus. Cara ini dilakukan untuk menambah penghasilan dari peziarah yang datang untuk tujuan ngalap berkah. Seorang wanita yang tidak disebutkan identitasnya menyebut telah melakukan ritual seks di Gunung Kemukus selama puluhan tahun. Dia melakukan berbagai ritual, salah satunya mandi kembang di sendang Ontrowulan sesuai berdoa. Setelah mandi kembang selesai, ritual seks dilakukan. Dia mengaku sempat melakukan hal itu sebagai syarat agar doanya diloloskan lewat perantara makhluk gaib di makam Pangeran Samudro. Ritual nyeleneh ini dilakukan selama 7 kali berturut-turut pada Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan saat malam 1 Suro tiba. Ritual seks selama 7 kali harus dilakukan dengan pria yang sama saat pertama kali berhubungan badan dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa pria maupun wanita bisa melakukan ritual seks di Gunung Kemukus dengan kedok pesugihan. Dugaan adanya cari untung dalam ritual seks juga terdapat di cerita sebelumnya. Mereka mengungkap bahwa mitos ritual seks di Gunung Kemukus untuk pesugihan disebutkan sengaja diciptakan oleh oknum tertentu guna mendongkrak bisnis prostitusi. Ritual seks bebas itu dilakukan di penginapan yang berada di sekitar Gunung Kemukus. Jika tidak melayani tamu, para PSK ini biasanya mengangkat di tempat karaoke di bawah gunung. 4. Sumur Kembar. Tempat pesugihan terpopuler ini berada di Pulau Dewata, tepatnya di Sumur Kembar Gilimanuk. Sumber kembar ini dipercaya dapat mendatangkan jodoh. Namun perlu diingat, sumur kembar ini hanya diperuntukkan untuk wanita saja. Ketika Anda mencuci muka dengan air yang berasal dari sumur kembar, Anda akan bertemu dengan jodoh yang diidam-idamkan. Anda juga bisa meminta kekayaan di sumur ini, namun syaratnya Anda harus mandi telanjang di sumur kembar. Kepercayaan ini ternyata tak hanya dilakukan oleh masyarakat Bali, tapi juga orang-orang yang berada di luar Bali. 5. Gunung Padang. Gunung Padang berlokasi di Jawa Barat dan memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Gunung yang merupakan situs prasejarah peninggalan budaya megalitikum dijadikan destinasi masyarakat sebagai tempat untuk wisata. Di balik kepopulernya sebagai destinasi wisata, Gunung Padang dijadikan sebagai tempat beribadah orang-orang dengan kepercayaan prasejarah yang menyembah Gunung Gede. Selain itu, gunung ini juga sering dijadikan sebagai lokasi pesugihan. 3. Gunung Kemukus. Gunung Kemukus yang dipercaya sebagai lokasi pesugihan terpopuler di Indonesia. Konon untuk mendatangkan kekayaan, para pelaku pesugihan harus berhubungan intim dengan lawan jenis yang bukan suami atau istri sendiri selama 7 hari. Ritual ini berasal dari kisah hubungan gelap antara Pangeran Samudro dari kerajaan Majapahit yang membawa kabur selir ayahnya, Nyai Ontrowulan. Hingga saat ini kepercayaan itu masih dianut masyarakat.